Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran akidah akhlak. Pada hari ini Bapak akan membahas tentang pengertian qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang berbeda satu sama lain. Ada laki-laki dan perempuan, ada yang berambut lurus dan keriting, berkulit putih dan hitam, ada yang pintar dan ada yang tidak. Semua merupakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita sebut dengan takdir. Lalu apakah itu qada dan qadar? Menurut bahasa, qada memiliki beberapa arti, yaitu hukum, ketetapan, perintah, dan kehendak. Sedangkan qadar berarti kepastian, kuasa, nasib, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qada adalah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman ajali tentang segala sesuatu yang ada di pakar alim atau berpengetahuan, itu adalah qada. Sedangkan qadar adalah penciptaan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ukuran dan keadaan tertentu yang menjadi iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti penciptaan ilmu di dalam diri kita setelah hadir di dunia sesuai dengan kehendaknya pada zaman ajali. Jadi, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ajali bahwa kita kelak akan menjadi atau ilmuwan adalah qada. Sedangkan penciptaan ilmu pada diri kita atau hadir di dunia ini adalah qadar. Sebagai orang yang beriman, kita wajib untuk mempercayai adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena qada dan percaya terhadap qada dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Lalu apa perbedaan qada dan qadar itu? Qada merupakan suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluknya sejak zaman ajali dan tidak bisa diubah dengan apapun. Sedangkan qadar merupakan ukuran atau dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia sesuai dengan usaha dan daya upaya kita dalam berusaha. Istilah qada dan qadar juga sering disebut takdir. Dilihat dari pengaruh usaha manusia, takdir dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubram. Takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia, seperti orang yang sakit dengan berobat menjadi sembuh, orang yang miskin bekerja keras kemudian menjadi kaya, pelajar yang nilai ulangan atau ujian setelah belajar tekun
menjadi bagus dan sejenisnya. Sedangkan takdir mubram yaitu takdir yang tidak bisa diubah, sebagaimana contoh jenis kelamin manusia, kematian manusia, dan jodoh manusia, serta yang lainnya. Adapun dalil dari qada dan qadar untuk memberikan kita keyakinan yang sempurna terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mengetahui dalilnya. Beberapa contoh dalil yang terkait dengan ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Di dalam surah Al-Hadid ayat 22, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, yang lanjutannya, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Artinya, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Dan di dalam surah At-Taubah ayat ke-51, A'udzu minasyaitonir rajim. Adapun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendukung atau menjelaskan tentang dalil-dalil di atas adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa iyyadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'at al-aqlam wa natin ijtama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam as-suh. Artinya, dan ketahuilah, jika umat bersatu padu untuk memberi manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka tidak akan sampai manfaat itu kecuali telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Jika mereka bersatu padu untuk mencelakaimu, maka engkau tidak akan untuk mencelakaimu, maka engkau tidak akan celaka kecuali yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pena sudah diangkat dan lembaran catatan sudah kering. Hadis riwayat Tirmidzi. Wa ma bikum min ni'matin faminallahi thumma idza massakum ad-durru fa ilayhi taj'arun. Yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan,
maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat ke-53. Kemudian hikmah yang kedua adalah dapat menghindarkan kita dari sifat sombong dan putus asa. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk bersikap sombong dan juga berputus asa. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang mudah-mudahan dengan kita mempelajari qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan selalu bersyukur ketika mendapat nikmat sekecil apapun. Dan begitu juga kita akan selalu bersabar ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirnya, Bapak mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.